Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Waalaikumsalam, Bu. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya, kalian telah membaca dalil Al-Quran maupun hadis tentang miras, judi, dan pertengkaran. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari bab 2 tersebut, yaitu mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Apa definisi miras, judi, dan pertengkaran? Apa saja macamnya? Apa saja dampak yang bisa ditimbulkan? Nah, kita akan membahasnya. Namun sebelumnya, silahkan anak-anak saksikan dan amati video berikut ini. Baik, Bu. Ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal أنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau Minuman keras, semua jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga berpotensi menghilangkan akal juga kesadaran. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan menimbulkan ketagihan. Minuman keras maupun narkoba, apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan, baik fisik maupun mental. Berikut di antaranya: menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, menurunkan kecerdasan, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati. Miras juga menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh, dan juga memperpendek usia seseorang. Karena miras sangat bahaya bagi tubuh kita, maka jangan biarkan miras merusak masa depan. Ketika mengkonsumsi miras, maka cairan ini akan langsung diserap ke dalam aliran darah. Kemudian darah beracun akan sampai ke otak. Selaput otak akan rusak dan mengakibatkan kita menjadi bodoh, cerdas tanpa miras. Selain minuman keras, yaitu narkoba. Akibat bila seseorang memakai narkoba adalah teman-teman akan menjauhinya. Orang tua tentu akan kecewa dan akan ditangkap polisi. Setan pun akan merasa senang. Maka dari itu anak-anakku sekalian,
Selamatkan masa mudamu dari minuman keras maupun narkoba, agar kamu menjadi anak-anak yang sukses. Menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kesalahan. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Yang kedua adalah judi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu atau materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Apa itu? 1. Adanya materi yang dipertaruhkan, bisa uang, bisa barang. 2. Adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. 3. Pihak yang menang bisa mengambil harta sebagian atau seluruhnya atau bahkan kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan. Sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Ini dia contoh-contoh dari judi. Tiga, pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, menimbulkan banyak dampak negatif. Gara-gara basket sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan, bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu. Diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa harus tahu alasan, siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali pilih cara kekerasan. Masih ingat simpang 9? Pilih simpang yang tengah, yaitu mengambil jalan perdamaian, dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi, untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita memilih jalan kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari menyalakan api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara non-kekerasan belum tentu berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil. Nah, anak-anak, dari video yang sudah ditayangkan tadi, apa ada yang ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Silahkan anak-anak angkat tangan. Ayo Febri, angkat kedua tanganmu. Baik Bu, saya mau tanya. Bagaimana caranya bisa menghindari 3 perbuatan itu, Bu? Kalian tadi sudah melihat video yang ditayangkan kan? Mengenai kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Pada kedua ayat ini Allah menegaskan larangannya terhadap meminum khamr atau minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk berhala, dan mengundi nasib. Sedangkan kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yaitu
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan adalah sangat dilarang. Lalu bagaimana caranya agar terhindar dari perbuatan tersebut? Nah, caranya adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri, kita akan selalu ingat bahwa Allah itu mengawasi kita. Kemudian, selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, dengan berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita dan kita akan terbiasa berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian, selalu makan makanan dan minum minuman yang halal. Dan yang terakhir adalah selalu taat beribadah kepada Allah. Baik Bu, saya mengerti. Baik anak-anak semua, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran ini, maka saya akan berikan 5 soal berkaitan dengan materi. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis pendidikan agama Islam. Siap, Bu. Bu. Saya sudah. Iya, waktunya sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Iya, Bu. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudahi hari ini. Itu tadi materi yang telah kita bahas mengenai miras, judi, dan pertengkaran. Dan selanjutnya, semoga kita semua menjadi pribadi yang selalu dekat kepada Allah dan selalu baik terhadap sesama, sehingga kita semua terhindar dari 3 perbuatan tersebut. Amin. Dan untuk yang belum selesai tugasnya, maka dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan minggu depan. Begitu anak-anak sekalian. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.